Nama Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, sore yang diberkati Tuhan ini kita masih ada dalam PPKM. Saudaraku, mari kita terima sebagai rencana Tuhan. Sebab tadi pagi saya bicara tentang kalau saudara mau lihat selamat di hari-hari ini, mari kita ikut petunjuk Tuhan. Dan salah satu petunjuk Tuhan atau bimbingan Tuhan melalui PPKM. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema sesuai dengan ayatnya, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, tapi saya ingin membaca ayat yang 4 saja. Saudara, dengan sebuah tema, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kira-kira itu tema kita. Tema kita saya ambil langsung dari ayat yang ke-24. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian tema kita adalah sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan beserta kita. Hari-hari ini adalah hari-hari pandemik yang sangat mengerikan, saudara. Kota Kupang sendiri sudah mulai ditutup. Jadi kalau saudara mau ke Bolok sudah tidak bisa lagi. Saudara mau keluar ke Tarus tidak bisa lagi. Sudah dipalang di Moko. Agak keras karena kematian yang terus melanda kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya mau bagi sebuah berkat yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang mengeluh, ketakutan, cemas karena COVID yang berkembang sangat luar biasa, membunuh banyak orang. Kalau saudara lihat di Facebook kemarin, kalau tidak salah sampai 8 orang meninggal. Saudara, hari ini saya tidak tahu, tapi saudara dengar ambulans ada di mana-mana, seolah-olah ambulans itu berkata kematian, kematian, dan kematian lagi. Saudara, ini menakutkan. Tapi Daud memberi kita penghiburan. Dia berkata begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Terjemahan begini, COVID boleh ada, apapun boleh ada di dunia ini yang menakutkan kita, tapi satu perkara Anda harus tahu, Tuhan beserta kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, tidak ada pun yang harus kita takuti. Ada amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya kembali pada kata sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Lembah kekelaman tadi pagi saya jelaskan ada dua pengertian. Lembah kekelaman itu ada dua. Lembah kekelaman di sini artinya arti sebenarnya adalah sebuah lembah yang ada di Timur Tengah yang menghadap Laut Merah, yang katanya memiliki tikungan-tikungan tajam, yang kalau Anda salah berjalan, saudara-saudara, menggunakan kuda dengan kecepatan tinggi pada waktu itu atau kereta, maka Anda bisa masuk ke jurang yang dalam kira-kira 243 meter. Saudara bisa bayangkan 243 jatuh, mati, hancur. Yang kedua, lembah kekelaman adalah lembah menakutkan karena di situ ada binatang buas dan para perampok yang buat tempat-tempat tinggal di gua-gua di sekitaran daripada lembah kekelaman ini. Jadi lembah ini gelap sekali karena sulit diterpa matahari, kecuali jam 12 siang ketika matahari ada di atas kepala. Itu pun sinar sebentar saja karena lewat daripada itu, karena terlalu dalam, gelap luar biasa. Jadi ini lembah yang paling ditakuti. Daud kemungkinan juga pernah lewat di situ dan dia sadar bahwa itu lembah yang disebut lembah kekelaman. Dalam bahasa lain disebut lembah kematian. Jadi ini lembah yang bukan main-main. Yang kedua, ini katanya merupakan arti kiasan. Kalau saudara baca Mazmur 23, semuanya kiasan. Mulai dari Tuhan sebagai gembala, lalu dia gambarkan sebagai padaguru, tadi saya khotbah dari pagi, lalu gada, tongkat, itu sebuah kiasan. Bagaimana menggambarkan Allah kita. Nah, bagaimana pendapat saudara atau pendapat saya? Saya menarik bahwa lembah kekelaman memiliki tadi dua-dua, yaitu lembah kekelaman bisa berarti sesungguhnya, atau lembah kekelaman bisa berarti kiasan. Ya, berarti apa? Lembah kekelaman, kematian, berita duka, berita menakutkan, berita mengerikan, berita yang membuat orang menangis, berita yang membuat orang tak kuat menghadapi pergumulan, berita yang betul-betul menakutkan dan mengerikan. Kira-kira itulah lembah kekelaman. Nah, tapi mengapa Daud berkata saya tidak takut? Sekalipun adalah lembah kekelaman, lembah kematian sekalipun. Kita kan sekarang ini ada di lembah kematian. Saya beberapa hari lalu
pergi ke kuburan COVID, saudara, dalam waktunya singkat 2 tahun ini hampir 500 orang. Kapan hari saya sudah pergi hampir 500. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini sudah bisa lebih 500, saudara. Itu khusus kuburan COVID. Jadi kalau saudara dengar Jakarta, Bandung, Bogor, Indonesia, luar negeri, hanya dengar satu kata, kematian. Kalau Anda dengar kematian, masih manusia normal, ini menakutkan. Tapi Daud berkata, sekalipun ada lembah kekelaman, ada lembah kematian, ada berita kematian di sekelilingku, aku tidak takut, karena yang menyertaiku adalah Tuhan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya langsung pada khotbah saya. Mengapa kita tidak boleh takut? Jelas Alkitab bilang Tuhan menyertai. Tadi pagi saya menggambarkan bahwa dalam keadaan apa Tuhan menyertai kita. Tuhan tak terlihat, betul ya? Saudara pernah lihat Tuhan? Tidak ada orang yang pernah lihat Tuhan. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang menyertai kita? Tuhan menggambarkan dirinya dalam 2 perkara. Dalam kiasan di sini Tuhan menggunakan 2 perkara atau 2 gambaran, 2 kiasan, 2 figuratif, yaitu 1 gembala. Yang kedua, Tuhan digambarkan sebagai tuan rumah yang baik. Saudara dengar baik-baik. Kenapa saudara tidak perlu takut? Pertama, Tuhan digambarkan sebagai apa? Gembala yang baik. Di dalam ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-1. Saudara lihat di situ dikatakan di poin yang ke-1. Sebelum kita masuk ke poin yang ke-1, kita lihat firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dengar baik-baik. Pertama, Tuhan, kita tidak perlu takut dengan lembah kekelaman, karena Tuhan, kehadiran Tuhan digambarkan sebagai gembala. Nah, saudara tahu kenapa Daud menggambarkan Tuhan kita sebagai gembala? Kenapa dia tidak gambarkan sebagai jenderal yang kokoh kuat? Kenapa dia tidak menggambarkan diri sebagai Allah yang menyertai, yang tidak perlu kita takut dalam kekelaman? Dia tidak menggambarkan Yesus sebagai raja atau Tuhan sebagai raja. Tapi mengapa dia sebut sebagai gembala? Daud punya pengalaman. Mari kita lihat. Poin pertama, sebagai gembala, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Anda harus tahu bahwa Daud sadar bahwa lembah kekelaman tidak boleh menakutkan dia. Lembah kekelaman membuat dia semakin melihat Tuhan, dan dalam melihat Tuhan dia menggambarkan Tuhan. Itu seperti seorang gembala. Jadi poin pertama, mengapa kita tidak takut? Sebab sebagai gembala, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Saudara dengar baik-baik. Sebagai gembala, dia punya kerja adalah menjaga dan melindungi kita. Mari kita lihat ayatnya. Saudara. Mazmur Daud, saudara lihat, Tuhan adalah apa? Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, kenapa dia digambarkan sebagai gembala? Pertanyaan saya, kenapa dia digambarkan sebagai gembala? Saudara masih ingat kenapa Daud menulis Mazmur 23 Tuhan sebagai gembala? Ini jawabannya. Saudara, firman Allah yang bilang Daud, pada waktu Daud melawan Goliat, saudara lihat, pada waktu Daud melawan Goliat, firman Tuhan bilang Daud melawan Goliat, lalu dia bilang begini, bahasa yang saya bisa buat, dia bilang begini. Sesudah waktu Goliat menantang bangsa Israel ketakutan, lalu dia bilang begini, hai Goliat, binatang pada saat saya menggembalakan itu ada binatang buas, saya cabut dia. Mungkin lebih jelas kita lihat ayatnya, 1 Samuel pasal 17 ayat yang 34 sampai 36, supaya saudara dapat gambaran kenapa Tuhan itu disebut gembala. Saudara, ada banyak penjelasan, tapi saya punya penjelasan sendiri. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36 begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul hamba ini, biasanya apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang siapa? Singa atau beruang. Saudara tahu singa itu menakutkan, raja hutan. Beruang ini 2 binatang yang tidak bisa manusia lawan. Beruang itu saya pernah nonton, terlalu besar, bule yang besar dia banting, dia bisa bunuh itu beruang. Yang menerkam seekor domba dan kawannya. Ayat 35 berkata, maka aku, siapa? Daud, mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mana? Mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Terus ayat yang ke-36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, yaitu Daud, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Maksudnya begini, kenapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala sehingga dia begitu berani menghadapi apapun yang ada di depan? Karena dia punya pengalaman pada waktu domba gembalaan Daud, maksudnya domba betul-betul domba, bukan kiasan. Sebab pekerjaan daripada Daud sebelum menjadi raja adalah menggembalakan kambing domba, betul ya? Pada waktu mereka ke padang, biasanya kalau mereka tidak berjumpa dengan penjahat, perampok, pembunuh, maka mereka berjumpa dengan binatang buas. Dan Daud tidak pernah melepaskan domba-domba ini, sekalipun sebenarnya singa itu menakutkan. Singa itu bisa bikin orang mati, beruang itu bisa menakutkan, beruang itu bisa membunuh orang. Tapi Daud, dia merasa dia gembala, dia menjaga dombanya. Tidak ada satu ekor pun boleh dibunuh oleh beruang dan juga oleh singa. Dia lawan sekuat tenaga supaya domba-domba itu tetap hidup. Lalu dia tak jadinya, bukankah saya manusia biasa yang punya kekuatan terbatas bisa jaga domba yang binatang yang tidak ada harga, apalagi Tuhan Allah, dia pasti jaga lebih baik. Itu sebabnya ayat yang ke-37 dia berkata, dan kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Terjemahan begini, sekalipun ada lembah kekelaman, kalau aku sendiri manusia bisa melepaskan domba secara binatang, apalagi Anda sebagai domba gereja Tuhan, Tuhan pasti melepaskan kita dari maut. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu saya renung ini, saya tidak takut lagi dengan seperti awal-awal pada waktu COVID melanda. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan saya adalah gembala yang baik. Ada amin. Dia jaga kita, dia lindungi kita, dia tolong kita, saudara. Kalau Daud saja habis-habisan membela binatang domba yang dia punya, bisa saja dia korbankan demi dia, kan? Biasanya satu domba pergi diterkam beruang, daripada saya pergi saya tolong saya mati. Tapi Daud mau bilang, dia manusia biasa, punya hati untuk binatang, apalagi Bapamu di surga sebagai gembala terbaik, dia tidak akan membiarkan engkau bergumul sendiri. Wow, waktu tadi pagi saya renung, saya bilang, Tuhan terima kasih, terima kasih. Itu yang digambarkan oleh Alkitab. Kalau Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Kalau Bapa di dunia saja tahu jaga anak. Saya punya 2 anak perempuan. Saya baru sadar bahwa dulu pendeta-pendeta senior berkata jaga anak perempuan itu susahnya minta ampun. Saya baru sadar sekarang. Ya, ini saya harus jujur, saya harus khawatir kalau mereka belum pulang di malam hari. Saya harus telepon. Karena apa? Karena saya sadar jaga mereka susah. Lebih baik jaga motor daripada jaga seorang anak wanita, katanya. Tapi Tuhan menjaga mereka. Tuhan gembala kita. Ada amin. Saya tadi pagi bilang, zaman dulu itu kalau domba itu dia jalan cari di padang gurun. Jadi di padang gurun itu seperti ujung ini. Kalau saudara lihat, ini contoh gambar gampang. Kalau saudara lihat panggung ini, saudara akan lihat bahwa semuanya merah. Padahal kalau saudara-saudara yang ada di live streaming ada di gedung ini, maka saudara lihat sebenarnya ada tangga di sini. Tapi kalau kita lihat dari jauh, ini seperti datar, merah semua. Nah, zaman itu domba juga pikir gini, ini semua rata. Jadi dia makan sampai di ujung. Yang kalau kita gambarkan tangga kedua ini adalah tebing jurang. Domba itu bodoh, dia tidak tahu di sini jurang. Maka pada waktu itu gembala memiliki 2 alat, yaitu gada. Gada itu untuk orang bilang toki, pukul binatang-binatang buas. Tapi ada satu disebut tongkat. Tongkat itu orang bilang untuk gaya, dia leher. Kalau dia di ujung jurang, maka dia harus digaya, dicentral lehernya lalu ditarik supaya dia tidak masuk ke lembah kekelaman itu. Tadi pagi saya menjelaskan cara Tuhan memelihara kita unik. Salah satunya dengan pemerintah keluarkan PPKM. Jadi kalau PPKM jangan marah, itu cara Tuhan. Bayangkan sekarang sudah PPKM bisa berapa banyak mati.
Kalau pemerintah tidak kasih keluar PPKM, berapa banyak sekarang yang mati? Berapa banyak kena virus hari ini? Tuhan mereka larang kita beribadah, jangan marah, jangan ekstrim dan marah. Itu cara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terlindungi. Wow, saya bersyukur saya punya presiden yang hebat, yang namanya Jokowi. Saudara tahu, satu sisi kalau PPKM ekonomi berantakan, tapi kalau dia tidak PPKM banyak orang mati. Maka dia bikin PPKM untuk sementara. Sebagai hamba Allah, saya menyadari Tuhan pakai mereka. Secara manusia kita marah, lapar, perlu kita lapar. Tadi pagi saya sudah bilang, jangan takut ada lapar. Karena Mazmur 1 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalamu, apa? Takkan kekurangan aku. Saya percaya, tadi pagi saya bilang, saya percaya bahwa di tengah lembah kekelaman Tuhan sedang menyediakan padang rumput yang berumput hijau. Apa artinya? Tuhan selalu menyediakan makanan untuk domba. Kalau Daud setiap pagi dia Daud, saudara pernah dengar domba berdoa, Tuhan jangan Daud bawa kami ke rumput yang hijau? Tidak. Tapi Daud sebagai pemilik dia tahu domba tidak bisa cari makan sendiri, maka dia yang cari. Dia sedang menggambarkan Tuhan seperti itu. Dia berkata, pada waktu Daud tidak tahu apa yang harus dia buat, Tuhan sudah tahu kemana tempat yang limpah dan ada berkat di sana. Ketika orang krisis, ketika orang kekurangan, yakinlah anak Tuhan ada berkatnya. Pada waktu toko orang lain tidak laku, yakinlah tokomu laku. Pada waktu orang lain mungkin tidak yakin warungnya laku, Anda harus yakin bahwa Anda punya laku. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena Tuhan adalah gembala. Saudara, di zaman dahulu, kalau saudara nonton film-film dulu, saya paling suka nonton film koboi. Kalau saudara nonton film koboi, dulu itu dia punya lawan adalah salah satunya namanya suku India, suku yang berkulit merah. Mereka model seperti di gambar ini, dan alat yang mereka gunakan adalah panah. Saudara, jadi mereka itu berhadapan dengan suku-suku India ini, dan suku India ini menarik. Kalau mereka punya anak-anak mau dilatih untuk berani, anak laki-laki itu akan dibawa ke hutan di mana ada binatang buas dan ada banyak hal bisa terjadi. Lalu orang India akan mengikat anak pemuda itu, anak kecil itu di batang pohon, di hutan, di tengah hutan, jauh dari pemukiman, diikat di situ mulai dari malam. Sudah bisa bayangkan, diikat di situ. Nah, bayangkan kalau ada binatang buas, maka dia sudah pasti dimakan. Mereka akan tinggalkan dia di hutan sendiri, tidak ada satu orang pun. Nah, ternyata baru satu waktu suku pemuda ini diikat. Salah satu pemuda dari India ini diikat di pohon. Secara manusia dia takut hari pertama. Dia sangat takut. Saya tidak tahu berapa hari dia harus diikat di sini. Tetapi dia diikat minimal semalam untuk menguji keberanian dia. Pertama dia akan menghadapi kegelapan. Banyak orang kan, jangankan binatang buas gelap, saya itu orang suka bilang di situ ada setan, kuntilanak, hantu laut semua. Nah, saudara, waktu dia diikat, dia diharapkan berani, dan sebagai anak sebenarnya dia takut. Tapi suatu waktu dia hilang ketakutan karena begini, ketika dia bangun pagi, maksudnya dia ketakutan, dia tidak bisa tidur semalam karena gelap. Kadang-kadang ada bunyi seperti ada erangan daripada serigala gitu. Belum lagi dia dengar binatang-binatang lain seolah-olah ada di sekitar dia. Dia menakutkan. Nah, besok pagi ketika dia bangun, saudara tahu apa yang dia lakukan? Karena umpamalah taruh 2 hari, saudara tahu mulai pagi ketika dia bangun, dia mulai berani. Hanya sehari dia mulai berani. Kenapa saudara tahu dia berani? Ternyata suku India ini baru sadar di antara pohon-pohon yang dia ikat itu, khusus di pohon dia ikat itu, ketika matahari muncul, dia merasa ada sesuatu di atas pohon tersebut. Ketika dia coba intip ke atas dengan ekor mata, karena dia takut jangan sampai ular ke apakah dari sana. Ketika dia lirik ke atas, dia sadar, saudara tahu ada siapa di atas sana? Bukan binatang buas. Ternyata dengan diam-diam papanya ada di pohon di sebelah dari pohon di mana dia ikat dan sedang memegang panah. Kapan saja binatang buas ingin menerkam anaknya,
Sebenarnya papanya tidak tinggalkan. Papanya dengan diam-diam bilang pulang. Pada waktu anaknya tertidur, papanya naik ke atas pohon, kepala suku naik, dan sudah siap dengan panah. Kapan saja anaknya kalau ada binatang, dia akan melepaskan panah untuk membunuh binatang. Anak itu mulai besok dia sadar, dia karena papanya tidak mau kasih tahu bahwa papanya ada di atas. Malam berikutnya anaknya tenang. Lalu ketika papanya tanya, kenapa hari kedua kamu tenang? Karena saya tahu papa ada di atas. Dari mana kamu tahu? Karena waktu siang ternyata saya lihat papa ada di antara rimbunan pohon. Demikian hidup kita. Kelihatannya Tuhan tak terlihat, tapi Bapa kita ada di pohon yang tak terlihat oleh mata kita, tapi oleh roh kita sadar Bapa kita ada di samping kita, menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Saudaraku, kalau Bapa itu hanya sebentar bisa mantu, kata Mazmur 121, Allah kita Allah Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Saya yakin untuk papanya pegang panah ada waktu dia ngantuk, dan bisa saja pada waktu dia ngantuk dia diterkam. Tapi Bapa kita bukan Allah yang ngantuk, dia tetap terjaga untuk melihat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang menarik, yang lebih menarik adalah Tuhan diperkenalkan sebagai tuan rumah. Jadi kalau pertama sebagai gembala, sekarang dia diperkenalkan sebagai tuan rumah. Mari kita baca ayatnya. Ayat yang kelima dan ayat 6. Engkau menyediakan apa? Hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan apa? Minyak. Biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka. Kebajikan itu artinya kebaikan. Dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara lihat ini, kata memidangkan sajian di hadapanku berarti secara manusia atau secara pengertian saya itu bukan tempat dia punya. Itu kemungkinan adalah gambaran bahwa dia disediakan makan oleh pemilik rumah yang tadi saya sebut sebagai pendua. Jangan takut dengan lembah kekelaman, sebab Tuhan digambarkan sebagai tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik itu suka bikin apa? Memberi kita tanpa kita memberi. Sudah lihat, pernah Anda bertamu lalu Anda bilang dari rumah, ingat tuh beta datang siap kue ya, mungkin orang lupa ada 1-2 orang kalian main gila, tapi rata-rata kalau kita bertamu tidak perlu diminta tuan rumah menyediakan kopi, betul ya? Anda datang, salam, selamat pagi. Kalau kita cerita, pasti tuan rumah akan kata, jangan dulu ya, kau minum, kita minum. Sekarang tahu tuan rumah yang baik, waktu orang muncul saja dia tidak minta, tapi sebagai tuan rumah yang baik kita sudah sediakan. Walaupun kadang-kadang sebagai orang susah, kadang-kadang mungkin gula sudah habis, tapi kita sungguh anak bilang, lebih ke Stapaman di sebelah, minta tahan gula, nanti kalau Bapak dapat doi berbuah. Yang penting tamunya terlayani. Allah digambarkan sebagai penerima tamu yang baik. Kalau saudara tahu budaya pada zaman itu menyambut tamu itu tidak boleh main-main. Kalau kita ini bisa munafik, kalau orang terima tamu itu bisa munafik. Apalagi COVID ini ya. Saya lihat banyak orang tidak buka rumah lagi untuk menyambut tamu-tamu yang datang selamat Natal karena takut. Maka ditutup rumahnya, sekalipun ada kue, Coca-Cola masih banyak dia tutup. Dia takut. Ya, tetapi zaman dahulu tidak. Zaman sekarang orang bisa munafik. Maksudnya gini, sebenarnya sudah tidak mau terima tamu itu, tapi karena saudara orang timur yang budayanya ya harus menutupi hati saudara berkata, oh selamat datang, silakan duduk, pada dalam hati aku itu semua keluar ini dia datang loh ini kan begitu. Tapi zaman dahulu tidak, tamu itu dianggap orang yang penting sekali dan mereka akan layani dengan cara yang luar biasa. Kenapa saya gambarkan ini? Supaya Anda tahu mengapa Tuhan disebut sebagai dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Mari kita lihat latar belakang. Saudara lihat ini, Kejadian pasal 18, saudara mengerti ayat itu dengan baik. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Kita baca, saudara perhatikan ini, perhatikan supaya saudara tahu zaman dahulu orang melayani tamu itu bagaimana. Tuan rumah akan melayani begini. Kemudian ini peristiwa, ada 3 orang datang ke Abraham mau menunggang-nunggangi Sodom dan Gomora. Masih ingat cerita itu? Ada 3 orang datang ke Abraham dan Abraham
tidak tahu tentang mereka. Abraham hanya melihat 3 orang ini sebagai tamu. Tapi mari lihat tamu yang diperlakukan oleh Abraham pada zaman itu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbangkit di Mamre. Sekarang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu ke kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Bayangkan zaman dulu tuh, kalau ketemu orang baru, tamu, tidak bisa hanya sekedar salam, maaf. Dia dikatakan dia sujud kepada orang itu, menghargai sekali. Yang kedua, sekali serta berkata, Tuhan, jika aku telah mendapat kasih Tuhan, jangan kiranya lampaui hamba-hambamu. Maksudnya mereka ini kan mau jalan terus ke Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bilang, jangan. Mereka meyakini bahwa terima tamu pada waktu itu ada berkatnya. Jadi di samping menghormati, dia paksa kalau bisa tamu ini masuk ke rumahnya. Lalu kita lihat ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat keempat. Supaya saudara tahu gambaran Tuhan kita yang luar biasa. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah di bawah pohon ini. Jadi dari Tuhan dulu itu kata basuhlah kakimu itu bukan dilakukan oleh tamu itu. Kalau saudara baca Yohanes pasal 2, saudara masih ingat ya? Peristiwa air berubah jadi anggur, itu ada kendi-kendi air di depan. Jadi ketika orang mau masuk, ada hamba-hamba yang pergi cuci mereka kaki. Banyak kan? Jadi ini tamu yang tidak tahu siapa, dihormati sampai Abraham sujud. Sekarang yang diminta, ayo di sini sebentar, masuk ke rumah saya. Sekarang dicuci kakinya, dibersihkan. Itu zaman dahulu nyambut tamu. Lalu apa yang dilakukan lagi? Ayat yang kelima, biarlah kau ambil sepotong roti. Perhatikan, belum minta tamunya, tapi tuan rumahnya pada zaman itu sudah tahu. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya apa? Tuan-tuan sedang kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Menarik ayat 6. Sudah perhatikan, tunggu spesial mengerti. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung. Perhatikan, ini bukan pelayanan sembarang pelayanan, tamu orang yang tidak dikenal, tapi lihat pelayanannya. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah istrinya serta berkata, segeralah ambil sukat tepung yang apa? Yang apa saudara? Yang terbaik. Jadi tamu pada zaman itu bukan makan kita pun makanan sisa atau terpaksa, mereka dihormati dan kasih makanan pun makanan yang terbaik untuk tamu. Yang tuan rumah harus kasih makanan yang terbaik. Ramaslah itu dan buatlah roti bundar. Saudara yang ayat yang ke-7, tahan sebentar. Lalu berlarilah Abraham. Bayangkan, jadi tidak main-main. Tahu datang, dia lari Abraham kepada lembu sapinya. Perhatikan, lembu sapi. Ini bukan main-main, dia ambil roti yang terbaik, tepung yang terbaik. Sekarang ambil binatang yang terbaik. Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik. Perhatikan, dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bayi bujaknya. Lalu orang ini segera mengolah. Ayat 8. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah, lalu dihidangkannya di depan orang itu, dan dia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Kalau ada ayat lagi, mungkin ada ayat lagi, kalau tidak cukup. Saudara-saudara, ini menarik. Zaman dahulu tamu itu akan dihidangkan, dihormati, dikasih yang terbaik, makanan terbaik, daging terbaik, apapun yang dibutuhkan oleh tamu itu dikasih yang terbaik. Lalu kita kembali pada Mazmur 23. Tadi dikatakan bilang apa? Kalau sudah lihat kembali ke poin tadi, engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Lawanku. Daud sedang lihat kalau budaya saja, tamu datang, duduk di situ, kasih makan terbaik, dihormati, dilindungi supaya dia tidur aman, dia dilindungi, dia dikasih pakaian yang terbaik, mungkin cuci kakinya, bersihkan, dan yang paling penting dia dikasih makan yang terbaik. Lalu tiba-tiba dapat sebuah pikiran mengenai Tuhan adalah gembala dan Tuhan adalah tuan rumah. Kalau budaya tuan rumah dunia bisa memberi makan kepada setiap tamu, kita bukan tamunya kerajaan Allah. Alkitab berkata, kita anak raja di atas segala raja. Kalau tamu pada zaman itu dikasih makan yang terbaik, dipelihara dengan cara terbaik. Zaman ini dilambah ke lambah, Tuhan akan
akan memelihara Anda dengan memberi yang terbaik bagi kita semua. Dan yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Allah pasti memberkati saudara. Wah, waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tadi pagi saya bersaksi bahwa saya baru berpikir bahwa mereka kita ini kan rusak. Di tengah pandemi saya tahu jemaat susah luar biasa. Makan saja susah, cari uang susah. Lalu saya pikir, saya ingin beli mic ini dan juga kabel. Sebenarnya mic ini tidak terlalu mahal, karena mic ini yang survei ini 185. Tapi biasanya yang mahal itu adalah kabel. Kabel ini bisa 350.000. Jadi kalau total itu 185.000 per mic ini saja. Per mic ini Anda bisa tahu 185 tambah 350 berapa? 350 tambah 185 500 lebih ya. 500 lebih satu ini. Jadi kalau dia ada 5 begini, ini sudah punya juta. Jadi saya berpikir gini, Tuhan, saya ingin ganti. Jadi pada waktu malam itu sudah latihan, saya mau pergi beli sebenarnya. Tapi tiba-tiba, ya saya tidak perlu sebutkan lah, ada orang yang bilang sama saya, Pak, saya sumbang 1,5. Saya pikir itu 1,5 itu 150.000. Karena saya pikir pasti mereka berpikir ya main 150.000. Sebenarnya yang saya dapat adalah 1,5 juta. Mengapa saya mengatakan ini? Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara melayani, jangan pernah takut dengan apapun yang Anda tidak punya. Tuhan selalu menjadi tuan rumah terbaik untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Saya sudah hampir 2 tahun mengikuti atau ada di dalam jalur yang saya sebut sebagai lembah kekalahan, yaitu COVID. Saya masih ingat COVID pertama, itu kami tutup sama sekali. Tidak ada kebaktian 2 kali begitu. Jadi saya hanya dari rumah. Dan saya mau jujur saudara, persembahan hilang beberapa bulan pada waktu itu, tahun 2020 ketika COVID melanda pertama. Saya bingung, saya tidak tahu makan apa. Saya tidak tahu dari mana saya dapat uang. Karena kalau di gereja masih ada persembahan, ada persepuluhan. Tapi pada waktu itu jemaat juga mengalami kendala. Saudara tahu, saya singkat cerita bahwa tahun 2020 COVID itu saya bukan hanya bisa makan. Kalau saudara tahu ada di jemaat ini tahun 2020, kebetulan saya punya jemaat Pak Yos, ada yang tahu, kami justru kasih bantuan banyak kepada orang, baik jemaat, bahkan kepada orang-orang Katolik di belakang gereja Katolik, kami kasih makan. Padahal waktu itu gereja justru tidak ada penghasilan sama sekali. Dari mana saya dapat? Saya baru sadar waktu tadi pagi saya baca, Tuhan adalah tuan rumah terbaik untuk memberi makan para tamu. Kita bukan tamu, kita anak. Firman Allah berkata, oleh Roh Allah kita menyebut ya Abba, ya Bapa. Kita bukan tamu. Kalau tamu bisa dikasih yang terbaik, apalagi anaknya. Sebagus-bagus saya menyambut tamu, tapi tidak mungkin saya menyekolahkan dan menguliakan sang tamu. Betul ya? Mungkin kalau tidak kan saya potong babi, saya potong kasih dia sate ya, kasih makanan terbaik. Tapi sekolah saya tidak akan kasih untuk tamu. Uang saya yang terbaik tidak akan saya kasih untuk tamu. Rumah saya tidak kasih untuk tamu. Tetapi Bapa di surga berbeda. Dia kasih semua yang terbaik dari surga untuk hidupmu dan hidupku. Saya mau mengajak kita begini, saudara. Kalau saudara anak-anak, saudara belum paham jadi orang tua. Kalau saudara jadi orang tua, baru saudara sadar bagaimana gambaran Bapa di sini. Kalau saudara jadi anak sekarang itu enak. Kenapa saya bilang enak? Karena Anda pulang, makan sudah ada, minum sudah ada, uang sudah ada, betul ya? Tapi nanti kalau saudara jadi orang tua baru sadar bahwa makan itu tidak gampang ada di atas meja, uang itu tidak gampang ada di dompet Anda. Dia harus bergumul, dia harus bekerja sehingga Anda punya uang, Anda punya makan. Kalau saudara paham Bapa yang baik di sini, gembala yang baik di sini, Anda akan jadi orang tua bahwa Anda tahu. Sebagai Bapa saya harus jujur saudara. Kita mau pikir bayar listrik gereja kah? Atau kita mau pikir kadang-kadang jujur
memberkati 1-2 orang jemaat kah? Anda harus berpikir bahwa saya harus memberi makan untuk 3 orang anak dan saya dan istri kah? Atau yang paling penting adalah anak-anak kuliah kah? Saya jujur sebagai manusia itu ada, saya sebut sebagai lembah kekelaman. Tapi pengalaman saya melihat Tuhan menolong saya membuktikan bahwa ayat ini benar. Tuhan adalah gembala yang terbaik dan Tuhan adalah tuan rumah terbaik. Kalau Abraham bisa melayani tanggung-tanggung, Bapa di surga bisa melayani apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduanmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.